kemarin, Kamis 7 September 2023, Bacawa Pres dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin selesai diperiksa di KPK selama 5 jam. Pemeriksaan itu terkait dugaan korupsi pengadaan program Sistem Proteksi Tenaga Kerja Indonesia, TKI, di Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Indonesia. Dalam hal ini Cak Imin diperiksa sebagai saksi lantaran pada masa itu 2012, Cak Imin menjabat sebagai menakar. Usai diperiksa, Cak Imin mengatakan dirinya mendukung KPK menuntaskan penyidikan kasus dugaan korupsi tersebut. Wakil Ketua DPR RI itu berharap kedatangannya ke kantor KPK untuk memberikan keterangan sebagai saksi bisa membuat KPK secepatnya menuntaskan perkara tersebut. Staf khusus Menteri Ketenagakerjaan Dita Indahsari, Kamis, 7 September 2023, mengatakan, dugaan korupsi pengadaan proyek itu murni terjadi karena salah perhitungan spesifikasi hardware hingga menimbulkan kerugian negara. Dita memastikan Ketua Umum PKB itu tidak terlibat. Dita mengatakan, dalam proses penunjukan pihak ketiga dalam proyek tersebut pun, telah melalui mekanisme yang berlaku yakni menggunakan lelang terbuka. Menurut Dita, salah hitung itu menyebabkan negara rugi 6 miliar rupiah. KPK sendiri sudah menyita sejumlah barang bukti dalam penggeledahan di rumah pribadi salah satu tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan Sistem Proteksi Tenaga Kerja Indonesia, TKI, Kemenaker yang berlokasi di Badung, Bali, pada Kamis 7 September 2023. KPK hingga saat ini sudah menetapkan 3 orang sebagai tersangka dalam penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan Sistem Proteksi TKI di Kemenaker tahun 2012. 3 tersangka itu terdiri atas 2 orang aparatur sipil negara, ASN, dan seorang pihak swasta. KPK menduga ada kerugian negara yang ditimbulkan dari kasus dugaan korupsi tersebut, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001. Penyidik KPK telah melakukan penggeledahan di kantor Kemenaker pada Jumat 18 Agustus lalu. Meski demikian, KPK belum memberikan keterangan lebih detail mengenai apa saja temuan tim penyidik dalam penggeledahan tersebut. KPK menggeledah rumah kediaman mantan Dirjen di Kemenaker Trans yang juga kader PKB di Badung, Bali. Penggeledahan dilakukan pada saat KPK memeriksa Muhaimin Iskandar. 4 penyidik KPK mendatangi rumah mantan Dirjen Kemenaker Trans Reina Usman untuk mencari barang bukti terkait kasus Sistem Proteksi TKI di Kemenaker Trans. Saksi mata menyebut penggeledahan dilakukan selama 1 jam dan KPK membawa bukti salah satu kwitansi untuk diperiksa. KPK membenarkan telah menyita catatan transfer uang saat penggeledahan rumah mantan Dirjen Kemenaker Trans itu. Rumah Reina yang juga kader PKB digeledah bersamaan dengan proses pemeriksaan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar di Gedung Merah Putih KPK. Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kedaulatan rakyat. KPK jadi tim seleksi Capres 2024. Itu tanda tanya itu. Kok bisa? Kan harusnya yang menjadi tim seleksi KPU ya, Komisi Pemilihan Umum. Tapi apa KPK cawe-cawe? Ya tentu tidak. Kalau dalam konteks yang resmi pasti tidak. KPK kan urusannya Komisi Pemberantasan Korupsi. Jangan dicari kepanjangan yang lain ya, udah itu Komisi Pemberantasan Korupsi. Tapi kalau kita melihat beberapa fenomena yang terjadi belakangan, kok ketika muncul Anies Baswedan ya, mendapatkan perhatian publik, diminati oleh partai politik, kemudian kita melihat ada upaya-upaya, mohon maaf ya, seperti upaya untuk mengkriminalisasi Anies Baswedan. Padahal sudah dibahas oleh banyak tokoh, sampai kemarin di Universitas Al-Azhar itu ya, 8 tokoh. Itu hampir semuanya mengatakan aman, tidak ada delik apapun, tidak ada yang bisa dipakai untuk menangkap Anies Baswedan. Mungkin setelah itu kemudian KPK juga mencecar yang lainnya. Ya salah satunya ini,
Gus Muhaimin Iskandar, Caimin. Dan dia tentu kita sangat tahu sekali lah ya, bagaimana tempo hari yang diangkat adalah soal korupsi, kasus kardus durian. Ini mungkin uangnya disimpan di kardus durian. Tapi nanti kita lihatlah kabarnya ya. Dan yang menarik tentu harus kita awasi juga. Bukan hanya kita berjuang untuk capres yang kita dukung, ya, tapi juga kita harus mencermati, mengawasi apa yang terjadi dengan KPK. Karena KPK itu kita bentuk kan tentu untuk menekan proses-proses kejadian-kejadian kasus korupsi di Indonesia. Tapi kalau akhirnya dijadikan alat oleh penguasa, nah ini yang tidak boleh terjadi. Jadi kita lihat saja ya kabarnya ya. Setelah Anies, sekarang Muhaimin yang ditarget. Oke, kita lihat kabarnya dari suara.com. Setelah obok-obok Formula E, kini perkara kasus kardus durian diungkit-ungkit lagi. Jangan-jangan KPK titiknya apa? Ya sudah tadi. Ya, apakah KPK menjadi tim seleksi capres? Kan dugaannya begitu ya, dugaan yang berkembang di masyarakat tuh begitu. Apakah ini ada kaitan dengan bocornya obrolan yang terjadi di KPK di koran majalah Tempo Hari? Majalah Tempo Hari ya, yang membahas adanya upaya untuk tetap menginginkan adanya 2 cawapres di Pilpres 2024. Yang lainnya disingkirkan. Dengan apa? Dengan alat KPK. Itu yang kemudian berkembang di masyarakat setelah kita dengar ada obrolan yang bocor di KPK. Nah, sekarang ini menuai fakta-fakta yang memperkuat indikasi itu. Kan begitu. Nah, kita lihat kabarnya. Usai mengobok-obok proyek Formula E yang diduga terdapat pelanggaran dan korupsi, kini KPK mengungkit kembali perkara kardus durian. Ketua KPK Firly Bahuri mengaku penanganan kasus korupsi kardus durian masih menjadi perhatian pihaknya. Ya memang kalau yang belum selesai harus menjadi perhatian harusnya ya, semuanya. EKTP-nya Ganjar Pranowo misalkan ya, terus Madam Bansos, itu harus dan harus dilaporkan ke rakyat, harus diinformasikan ke rakyat sampai sejauh mana perkembangannya. Jadi bukan sekedar ini masih jadi perhatian kami, ini masih jadi perhatian kami, ini masih menjadi perhatian kami. Yang kemudian dimunculkan sesuai kebutuhan atau pesanan, kan ini yang mengerikan, jangan sampai terjadi gitu. Oke, jangan sampai KPK jadi alat penguasa ini kalau kata Pak Susanto ya, luar biasa ya. Kabar tersebut direspon oleh pegiat media sosial Lukman Simanjuntak. Dia menilai bahwa KPK jangan-jangan bagian dari proses seleksi bakal calon presiden dan bakal calon wakil presiden. Kalau mau terang-terangan gitu kan, KPU menggandeng KPK. Atau itu dilakukan jauh-jauh hari. Sebagaimana diketahui sebelumnya, KPK diduga menjegal ex-gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dengan proyek Formula E. Anies salah satu kandidat kuat pada Pilpres 2024. Sementara itu, kasus suap kardus durian sebelumnya santer menyeret nama ketum PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin. Dia menduga bahwa upaya-upaya yang dilakukan KPK belakangan ini dipesan oleh seorang penguasa. Seorang atau sekelompok ya? Atas pesanan siapakah? Wah, enggak tahu. Kok tanya saya? Ini soal kardus durian ya. Nama Muhaimin ini disebut menerima uang 1,5 miliar yang dimasukkan ke dalam kardus durian pada kasus suap DPID Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi 2011. Luar biasa ya. Masih disimpan sebagai amunisi oleh KPK. Ngeri kali nih. Ya. Tapi tadi bilang Firly ini akan menjadi perhatian kami. Ya, terus saja barangkali dicari kekurangan kesalahannya. Terima kasih atas diskusi singkat kita di siang hari ini. Kita akan lanjutkan sambil memantau situasi-situasi terkini. Yang penting kita terus bersuara, kita kritisi, kita apresiasi yang baik, kita kritisi yang salah. Semudah itu saja sebetulnya yang kita lakukan. Salam kedaulatan rakyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.